Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah, cantik-cantik, sehat-sehat, seger-seger. Ada yang udah mandi, ada yang belum mandi nih? Ada. Iya. Ini sudah 22 orang yang bergabung di konferensi kita hari ini. Ya, sebagai penutup perkuliahan kita hari ini ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita hari ini dapat jaringan ya, bisa berkumpul bersama di konferensi Zoom ini, walaupun kita nggak bisa tatap muka, tapi kita bisa melaksanakan perkuliahan daring seperti biasa ya. Mohon maaf lah ya, nanti mungkin paket kalian nanti agak berkurang banyak ya setelah pakai aplikasi Zoom ini. Karena ini perkuliahan terakhir, jadi saya pengen bertatap muka dengan kalian ya. Ini mohon maaf ya, video saya nggak bisa saya buka. Ini bukan karena saya nggak mau buka videonya, tapi dari laptop saya ini yang nggak bisa kameranya ya. Kawan-kawan kalau bisa dibuka kameranya, silakan aja dibuka kameranya ya, supaya kita bisa sama-sama. Kawan-kawan pun pada rindu nih ya. Rindu nggak sama kawan-kawan yang lain? Enggak, Bu. Oh, enggak. Rindu, Bu. Apa tuh? Jawab. Udah hampir berapa bulan nih kita nggak ketemu ya? 3 bulan ya? Ada 3 bulan? Udah hampir 3 bulan ya. Biasanya bareng-bareng ya kan, kuliah sama-sama. Kangen kan ke kampus lagi ya? Iya, Bu. Enakan di rumah atau di kampus nih? Di kampus, Bu. Di kampus, Bu. Benar. Kalau di rumah bisa sambil tiduran, bisa sambil masak, bisa sambil berkebun. Oke lah, kita buka perkuliahan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita hari ini review dari materi kita yang pertama sampai dengan yang terakhir ya. Jadi hari ini kita hanya dikasih kesempatan 40 menit nih dari aplikasi Zoom-nya, karena ini yang gratis ya, yang bukan berbayar. Jadi kalau yang gratis kan ya dikasihnya 40 menit. Nah, ini selama 30 menit lah yang berjalan. Kita bahas materi kita yang dari awal sebagai review kita. Untuk mengulang-ulang kembali lah ya, supaya bagaimana pemahamannya, pemantapannya. Dimulai dari mengenai materi kerjasama ya, akad kerjasama atau bagi hasil. Akad kerjasama atau bagi hasil apa itu? Apa-apa saja yang kita pelajari? Akad. Akad? Ayo, masih atau udah lupa ini? Akad mudharabah dan musyarakah. Ya. Mudharabah, musyarakah. Ada lagi selain itu? Kabaroh, mudharabah. Hanafi ya yang jawab ya. Mukabaroh, lalu musyarakah. Iya, ada muzaraah, mukabaroh, dan musakoh. Kerjasama ya atau perkebunan. Ini saya mute-kan aja ya biar nggak berisik. Nanti kalau mau berbicara tinggal dibuka aja mute-nya ya. Kita buka mute-nya ya. Mute-nya buka nanti kalau mau berbicara.
paling ujung kiri. Ada bacaan mute atau unmute. Cara diklik aja nanti kembali ya. Ini saya tutup supaya nggak berisik. Karena nanti ini ini lagi kita rekam untuk kawan-kawan yang nggak bisa bergabung karena jaringan ya. Karena di kampus kan jaringan. Oke, nah untuk akad kerjasama yang membedakan akad mudoroba sama musyarakah itu apa? Ayo, siapa yang bisa bedakan? Nah, gimana saya? Kalau musyawarah, Saya, Bu. Mudharabah. Kalau mudharabah 100% dananya diberikan oleh si pemilik modal. Kalau misalnya musyarakah, dananya 50% dari pemilik modal, 50% dari pekerjaan. Jadi sama-sama saling kontribusi dana, Bu. Oke, iya. Jadi yang membedakan adalah modalnya ya. Kalau untuk mudharabah, modalnya itu yang satu pemodal ya, yang satu pemodal atau sohibul mal, dan yang salah satu itu adalah mudorib ya, atau pengelola modalnya. Nah, sedangkan untuk yang musyarakah ini sama-sama pihak yang bekerja sama itu memberikan kontribusi modal dan sama-sama mengelola usahanya. Jadi bergabunglah dia, bercampurlah dia harta yang sudah dikumpulkan bersama, lalu dikelolalah harta tersebut untuk usaha ya, atau kegiatan yang produktif yang menghasilkan keuntungan. Nah, hasil keuntungannya gimana? Untuk akad mudharabah dan musyarakah ini ada kesepakatan ya. Ada kesepakatan bagi hasilnya pada saat siwat atau ijab kabul. Nah, pada saat siwat atau ijab kabul, nah berapa persentase untuk pihak-pihak yang sudah bekerja sama? Nah, itu sudah ditentukan di awal akad. Ketika sudah dapat keuntungannya, maka keuntungannya itu dibagilah sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, itu adalah bentuk mudharabah sama musyarakah. Nah, akad ini digunakan ya untuk perbankan syariah sampai dengan sekarang ya. Nah, mudharabah ini lebih identik dia untuk akad produk penghimpunan dananya berupa tabungan sama deposito, karena memang nasabah yang menabung atau menyimpan uangnya di perbankan syariah itu sebagai sohibul mal. Nanti yang mengelola uang tersebut adalah perbankannya. Nah, kalau untuk akad musyarakah, ini dipakai perbankan syariah untuk produk penyaluran dana. Nah, jadi bank syariah bekerja sama dengan pengusaha atau orang-orang yang mau diajak kerjasama untuk bersyirkah ya. Nah, lalu nanti keuntungannya dibagilah sesuai dengan kesepakatan bank syariah dengan nasabah tersebut. Itu dia. Nah, kalau akad muzaraah sama mukabarah, nah ini yang dan musakoh ya yang ketiga. Mana yang dia modalnya itu berupa lahan kosong? saya, Bu. Ya, Damayanti. Kalau mujaroah itu modal yang lahan kosong itu mujaroah sama mukabaro, Bu. Kalau Iya. musako itu sudah ada tanamannya. Iya. Jadi khusus dia musako yang sudah ada tanamannya ya, atau pohon yang sudah ditumbuhi lahannya. Apa beda muzaroah sama mukabaroh? Saya, Bu. Siapa itu? Raihanati, Bu. Rehanati. Gimana? Dia kalau muzaroah, modal dikeluarkan dari pemilik lahan. Sedangkan mukabaroh, modal yang dikeluarkan dari yang pengelola lahan, Bu. Iya, atau penggarap ya. Tuh, jadi yang membedakan adalah siapa yang memberikan bibitnya gitu kan. Kalau yang memberikan bibitnya adalah si pemilik lahannya tadi atau pemilik tanahnya tadi, nah maka dia bentuknya menjadi akad muzaroah. Tapi kalau misalnya yang memberikan bibitnya itu tadi adalah penggarap sendiri yang menyediakan,
Nah, maka itu jadi jatuhnya menjadi akad mukabaroh. Nah, kalau untuk musako ini sudah ada lahan, udah ada tanamannya ya atau pohon-pohonnya. Jadi biasanya lahan perkebunan gitu kan. Nah, si penggarap ini hanya penyiram atau dia menjaga dan merawat kebunnya. Nah, jadi seluruh modal itu biasanya dialihkan oleh pemilik lahannya yang menyediakan. Itulah untuk musako. Jadi untuk membedakan antara musako dengan muzara'ah dan mukabaroh itu bentuk apa itu modalnya dan modalnya itu seperti apa. Nah, sama dengan akad musyarakah sama mudharabah ya. Jadi kesepakatan bagi hasilnya itu adalah tergantung kepada sigotnya atau izab kabulnya. Kabul ya, artinya harus sama-sama rela, sama-sama ridho. Berapa kesepakatannya? Berapa keuntungan yang akan dibagi? Nah, itulah untuk bagi hasil. Oke. Kemudian untuk akad qard dengan ariyah, nah ini membedakannya gimana nih? Siapa yang bisa bedakan nih? Saya, Bu. Akad qard dengan ariyah. Ada Damayanti lagi ya. Silakan Damayanti. Kalau Arya itu seperti barang pinjaman, Bu, sesuatu yang dipinjam. Kalau card itu pemberian harta kepada seseorang, Bu. Yang dapat kalau card itu kan bisa ditagih atau diminta kembali, Bu. Dia memberikan barang itu kepada orang lain. Iya, selain Damayanti ada lagi yang lain yang memberikan pendapat pembeda antara akad qard dengan ariyah. Ada. Damayanti aja nih. Oke. Saya, Bu, Sahira. Silakan Sahira. akad seperti itu kan dia memberikan pinjaman. Imbalan gitu. Tapi kalau misalnya akad hariyah itu dia memberikan pinjam barang supaya manfaat atas barangnya itu dipergunakan. Itu. Oke. Jadi yang membedakan antara akad qard dengan ariyah. Nah, kalau ariyah ini dia ada yang dipinjam adalah manfaat dari suatu barang tadi ya. Jadi yang dipakai adalah manfaatnya. Jadi barang tadi gunanya untuk apa? Nah, kegunaan barang tadilah yang dipinjam. Sudah pasti kalau misalnya manfaatnya yang digunakan, maka barangnya itu yang akan dikembalikan kepada pemilik asalnya. Nah, kalau untuk qard ini yang dipinjam adalah nilai barangnya tadi. Nah, makanya qard ini identik dengan pinjam-minjam uang. Karena uang yang bisa dinilai kan. Dan emas ya satu lagi ya. Nah, kalau misalnya yang dipinjam adalah nilainya, maka yang dikembalikan adalah nilainya juga. Jadi berapa nilai pinjamannya? Nah, berapa nilai pinjamannya, segitu juga yang akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sudah bertukar ya barangnya, artinya barangnya itu sudah tidak barang yang di awal tadi seperti ariyah. Kalau ariyah dia barangnya tetap, sedangkan yang di qard dia barangnya. Bu, izin Bu, dari beberapa kami ada yang nggak dengar suara Ibu, Bu. Kenapa bisa nggak dengar? Dan Itu nggak dari dengar juga suara kawan-kawan yang lainnya, Bu. suara kawan-kawan yang lain ini saya mute-kan. Jadi kalau misalnya mau bicara, dibuka mute-nya. Nah, kalau mungkin yang nggak dengar suara saya, dia diatur dari juga ya, buat komputer audionya itu diaktifkan. Atau kalau dari HP, call a device, diklik supaya bisa dengar. Dari handphone ya, call a device, itu nanti kedengaran suaranya. Tapi kalau dari laptop, buka dari mute-nya aja. Nanti bisa langsung koneksi dia audionya. Kasih tahu ya Najla ya. Sama kawan-kawan yang lain yang belum bisa kedengaran ya.
Ya. Suara saya dengar nggak? Yang lain bisa dengar? Dengar, Bu. Dengar ya? Dengar, Bu. Oke. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, jadi bisa dipahami ya, bisa dibedakan ya antara akad aria sama chord ya. Nah, kalau akadnya pengupahan itu akad apa? Apa, Bu? Nggak dengar, Bu. Akadnya pengupahan itu akad apa? Upah. Ijaro. Ijaro, Bu. Ijaro. Ijaro. Ijaro Ya, ya. Bu. Bulan ya? Iya. Ijaro. Nah, pengupahan atau memberikan upah kepada seseorang yang telah diambil manfaatnya. Manfaatnya bisa berupa barang, bisa berupa jasa ya. Jasa. Jadi kalau istilahnya orang menggunakan akad sewa gitu kan. Padahal sebenarnya akad ijaro ini identik dengan pengupahan dia. Satu lagi akad apa yang mengupah? MBT, Montaya Bitamlik, Bu. Bitamlik, Bu. MBT. IMBT. Ya, IMBT. Akad pengupahan yang diakhiri dengan pemilikan. Pemindahan kepemilikan. Memindahkan kepemilikan. Jadi IMBT atau Ijaro Muntahiyah Bitamlik dia hanya terkhusus untuk manfaat barang ya. Karena kalau jasa bisa nggak dialihkan kepemilikannya? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa Nggak ya. bisa, Bu. Jadi hanya untuk barang saja ya, nanti di akhir periode maka barang yang disewakan tadi atau yang diambil manfaatnya, dibayar manfaatnya akan menjadi kepemilikan penuh si penyewa. Itulah Ijaro Muntahiyah Bitamlik. Satu lagi apa akad upah mengupah? Ada satu lagi nih yang baru-baru kita pelajari minggu-minggu lalu nih. Jalah, Bu. Ji'alah. Ji'alah ya. Maka, jadi ji'alah ini juga akad upah. Nah, bedanya dengan ijaroh apa? Apa bedanya sama ijaroh kalau ji'alah? Ji'alah sama-sama upah nih. Kalau Bu, izin saya mau jawab, Bu. Nisa. Kalau Jala itu dia nggak masalah kalau nggak diketahui batas waktunya. Sedangkan kalau Ijaro itu harus jelas batas waktu pengerjaannya gitu. Oke. Saya koreksi ya. Untuk batas waktu maupun ji'alah sama ijaroh itu wajib dijelaskan ya batasan waktunya. Kenapa? Karena kalau tidak dibatasi nanti bentuknya jadi goror dia ji'alahnya. Goror itu nggak jelas ya. Kalau sudah tidak jelas maka akadnya jadi asak, dia rusak dia akadnya. Ini sama-sama wajib dia dibatasi batasan waktunya. Oke, selain Khairunisa, siapa lagi yang bisa membedakan? Ulan. Mana Ulan? Kalau akad ijaro itu akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah. Sementara kalau jialah dia itu memberikan upah setelah melakukan pekerjaan untuknya. Jadi kalau jialah ini lebih ke jasa, Bu. Iya, ji'alah ini identik dia jasa ya, karena kalau barang kan dia nggak mungkin diupahkan ya. Jadi untuk ji'alah, bedanya sama ijaro, ji'alah ini pekerjaannya itu harus sudah beres atau sudah selesai. Kalau sudah selesai, sudah dikerjakan dan tercapai, maka baru dibayar upahnya. Nah, jadi biasanya dibayarnya setelah pekerjaannya selesai atau sudah dikerjakan baru dibayar ya. Nah, kalau untuk ijaro atau ujro, nah ini pengupahannya sebelum dia dilaksanakan itu biasanya sudah langsung dibayar di awal, baru dikerjakan.
Nah, mau tercapai, mau tidak selesai, nah itulah dibayar setelah dia di awal. Makanya dalam ji'alah ini selesai dia pekerjaannya baru dibayarkan. Makanya biasanya disebut dengan sayembara ya. Kalau sayembara seperti itu ya. Siapa yang bisa menemukan dompet saya, gitu kan? Lalu nanti akan saya kasih upahnya. Seperti itulah bentuk ji'alah. Bisa dibedakan ya antara akad ijaroh sama ji'alah. Nah, kalau yang dia penjaminan apa yang jaminan? Jaminan. Kafalah, Bu. Kafalah, Bu. Ran ya Bu, akad ran. Kafalah dan ran. Iya, betul, Wi. Saya lupa tadi jawabnya kafalah. Ya, lalu si jawabnya ran. Nah, apa beda antara ran sama kafalah ini? Karena sama-sama akad jaminan nih. Kita bisa bedakan nih. Saya, Bu. Apa itu? Bisa? Damayanti, Bu. Oh, Damayanti. Gimana Damayanti? Kalau kafala itu, Bu, tanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Kalau ran itu menjadikannya harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi, Bu. Atau dibayarkan harganya tidak dapat mengembalikannya. Oke, iya. Itulah dia membedakan antara akad kafalah sama, tapi lebih ini, kalau akad kafalah ini, ya, akad kafalah lebih identik jaminan untuk menjamin ini itu adalah pihak ketiga atau orang ya, orang atau lembaga. Orang, jadi ada pihak ketiga itu menjaminkan ya atau menanggung akad yang sudah dilaksanakan oleh orang lain. Jadi dia sebagai pelengkap akad court biasanya, ya atau akad yang lain bisa lah ya selain akad court. Nah untuk penjaminnya itu adalah pihak ketiga. Sedangkan dalam akad ran atau arohan, nah ran ini jaminannya itu adalah bentuknya barang, ya barang dia bentuknya. Jadi agunannya kan nggak mungkin agunan orang ya, tapi agunan itu adalah barang. Jadi ditahan barangnya tadi. Kenapa ditahan? Sebagai jaminan untuk melengkapi akad yang lain. Misalnya akad qard juga ya, akad utang piutang gitu kan. Nah, karena ada berhutang, jadi orang yang berhutang tadi memberikan agunan tadi ya atau jaminan tadi berupa barang. Nah, barangnya tadi ditahanlah oleh si pemberi hutang. Jika nanti sudah dilunasi akan dikembalikan, namun kalau tidak dilunasi maka barang itulah yang menjadi dilelang ya. Artinya berapa nilai yang akan dikembalikan untuk utang piutang. Kemudian akad apa lagi? Selain itu wadiah ya. Wadiah ini gimana wadiah? Wadiah itu titipan, Bu. Wadiah titipan. Oke, titipan ya. Paling gampang nih wadiah ini. Wadiah titipan. Boleh nggak titipan itu digunakan? Gantung, Bu. Boleh, Bu, tergantung macam wadiah itu ada dua. Kalau wadiah hiyat al-amanah itu tidak bisa digunakan, Bu, tapi kalau hiyat ad-domanah itu bisa digunakan, Bu. Iya, benar. Jadi tergantung ya. Kalau mau pakai hiyat amanah, berarti bolehlah dia digunakan. Tapi kalau pakai hiyat amanah, berarti tidak boleh digunakan. Artinya dia titipan murni ya, atau penuh ya, amanah. Jadi tanpa boleh digunakan atau dikelola. Ya. Apalagi selain itu, kita tinggal 9 menit lagi nih. Wakalah.
Hiwalah, iya, hiwalah itu apa ya? Wakalah, wakalah. Pengalihan hutang, Bu. Kalian hutang piutang ya. Jadi yang berhutang baru 2 orang, tapi yang berdua ini mau dialihkan hutang piutangnya ke orang lain. Jadi ada pihak ketiga yang menjadi pengalihannya. Oke, selain itu apa lagi? Wakalah, Zakat dan wakaf, Bu. Iya, wakalah. Wakalah itu apa? wakilan, Bu. Wakalah itu pelimpahan Pelimpahan kekuasaan. kekuasaan, Bu. Iya, pelimpahan kekuasaan, delegasi kekuasaan, atau mewakilkan. Iya, itulah wakalah. Habis? Apa lagi? Zakat dan wakaf, Bu. Oke, zakat dan wakaf. Nah, ini kayaknya udah ini kali ya, udah biasa ya. Zakat itu hal yang memang wajib kita keluarkan dikarenakan sudah mencapai dengan nisab atau haulnya, maka dikeluarkanlah sebagian dari harta kita. Jadi kalau wakaf ini memang memberikan harta kita ya untuk kebutuhan ibadah atau untuk kemaslahatan. Jadi dilepaslah kepemilikan tadi. Nah, kalau sudah jadi harta wakaf, maka harta wakaf tadi tidak bisa dijadikan kepemilikan lagi. Jadi harta wakaf ini boleh dimanfaatkan oleh umum ya. Kalau misalnya dia pemanfaatannya itu untuk masjid atau memang untuk kepentingan manfaatnya secara umum. Jadi kalau sudah dia diwakafkan tadi masjidnya, jadi masjid tadi tidak boleh ada kepemilikan lagi ya. Jadi kepemilikan bersama lah dia. Terputuslah dia kalau harta kita tadi sudah diwakafkan. Oke, itulah dia. Apa lagi selain itu? Habis akadnya? Habis, Bu. Selesai sudah Habis, Bu. materi kita dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, atau ada yang mau bertanya nggak ini selama 6 menit lagi kita berjalan? Satu orang aja ya, kalau ada. Tapi kalau sudah dipahami, maka kita tutuplah perkuliahan kita. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya udah paham semua ya? Ya, Bu. Oke lah kalau begitu, saya harap apa yang kita pelajari di semester kita yang awal ya, artinya yang di awal semester maksud saya, sampai dengan akhir semester ini itu bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Kemudian kawan-kawan bisa memahami apa yang kita pelajari meskipun dengan keterbatasan yang kita jalani ya. Artinya kita nggak bisa tatap muka ataupun untuk waktu yang diberikan juga nggak sesuai karena berdasarkan jaringan ini kita kuliah ya. Kalau ada jaringan bisa kuliah, tapi kalau nggak ada jaringan maka absen lah jadinya kan gitu ya. Jadi mohon maaf atas kekurangan dan mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang atau yang masih belum tersampaikan. Saya mohon maaf. Hanya inilah yang bisa kita pelajari dan saya berikan untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa persen yang bisa kalian dapatkan. Untuk selebihnya itu bisa kalian dapatkan di tempat-tempat yang lain ya. Kalau misalnya ada webinar, silakan ikut webinar. Karena webinar ini sekarang lagi musim-musimnya webinar, seperti seminar ya. Tapi kalau webinar ini dia seminar online. Nah, ini bisa pakai aplikasi Zoom ini. Jadi kalau misalnya ada webinar, silakan ikut untuk menambah wawasan selama COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya, baik-baik semuanya. Kita semua bisa kembali menjalani perkuliahan seperti biasa, bisa berkumpul kembali, dan segeralah berakhir zona merah ya. Kalau udah nggak zona merah lagi, kita bisa kuliah tatap muka. Tapi kalau misalnya masih juga zona merah, maka perkuliahan kita tetap penting lah ini sampai semester berikutnya. Jadi itu saja ya dari saya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Tinggal kita
ujian ya, ujian akhir semesternya. Ini saya bikin take home aja lah ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Jadi saya suruh kalian melakukan observasi, terserah di mana aja, mau ketika belanja atau mau ketika atau ada orang tuanya yang tukang jahit dari foto ya. Nah, itu akad apa yang digunakan? Nah, kalian paparkanlah dengan jelas apa yang kalian amati. Nah, kasus ini termasuk dengan akad apa? Jadi minimal 3 akad yang kalian paparkan. Include foto dan detail atau pembicaraannya. Jadi bagaimana kalian bisa memaparkan akad tersebut, itu aja. Ya, bisa? Insya Iya, nanti saya sampaikan kembali lah di grup ya, saya ingatkan. Untuk pengumpulannya, nanti kita ujian tanggal berapa ini ujian nih? 27. 27 ya? Bentar lagi, minggu depan berarti? Iya, Bu. Oh, yaudah, saya kasih waktu 2 minggu aja lah ya. Jadi 2 minggu dari sekarang, dibuat observasinya, contoh-contohnya, fotonya jangan lupa, nanti dikirimkan ke e-learning. Aja. Ini abang buka hotspot. Ada pertanyaan? Bu, mau nanya, itu cuman foto aja, nggak ikut video kan, Bu? Nggak usah, kalau video nanti e-learning yang berat kan. Jadi cukup foto aja, nanti kalian paparkan itu fotonya maksudnya ngapain, detailnya apa. Lalu jelaskan akadnya apa sih yang digunakan, gitu aja. Nggak ada pertanyaan. Itu, Bu, ngejelaskan akadnya diketik apa ditulis tangan, Bu? Diketik. Diketik aja lah, kalau tulis nanti nggak kelihatan nanti. Ya. Cukup resume aja lah ya, yang itu. Oke lah ya, udah 1 menit lagi nih mau ditutup sama Zoom-nya ya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa, sampai ketemu kembali semuanya. Sehat-sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.